animasi wallpaper yang ikut gerak-gerak kalau kalian rotate iPad-nya kayak gini nih ya. Tuh, kita bisa tuh kayak ada spatial wallpapernya gitu. Finally, iPad bukan sekedar iPad lagi setelah update iPadOS 26. Dan at this point menurut gue better install iPadOS aja dibandingin iOS di iPhone. Karena masih banyak yang belum compatible, at least untuk saat ini. Nah, di video kali ini gue pengen share experience gue setelah pakai si iPadOS 26 selama kurang lebih sebulan terakhir ya. Ada total 26 poin. Enggak deh, bercanda. Cuma 5 poin aja yang gue rasa seru dan penting selama gue experience ini. Dan gue harap bisa kepake juga buat kalian. Jadi, langsung aja sebelum kita mulai, make sure untuk support Bashinotech dengan kasih jempol dan subscribe biar kita cepet nyampe 1 juta subscriber. Really appreciate it and let's go. Nah, kalau kalian lihat ini gue lagi pakai keyboard case yang bisa bikin iPad-nya melayang gitu ya. Yap, mirip sama Magic Keyboard, tapi ini harganya nggak nyampe setengahnya aja dengan kualitas yang nggak kalah oke dan fiturnya juga lebih komplit. Yes, ini dari ESR, yaitu namanya Rebound Magnetic Keyboard Case. Dan sesuai namanya, kita juga dapetin proper case ya, yang bisa bikin proteksi iPad-nya lebih aman dan bikin iPad ini juga bisa dipakai di berbagai posisi. Nggak cuma horizontal aja, tapi kita juga bisa bikin iPad-nya jadi vertikal. Tuh. Nah, ditambah keyboard ini juga case-nya lebih komplit dibandingin sama Magic Keyboard iPad biasa ya. Udah ada function row-nya di bagian atas kayak si Magic Keyboard yang ada di iPad Pro M4 terbaru. Nah, yang nggak kalah penting adalah ada kancingannya juga di bagian atasnya. Jadi Apple Pencil juga nggak bakal jatuh-jatuh. Nah, so far gue pakai buat ngetik-ngetik itu udah nyaman banget. Case-nya lebar-lebar plus ada backlit RGB coy. Nah, trackpad-nya sendiri juga enak walau ukurannya memang nggak segede yang biasa Magic Keyboard. Dan catatannya juga adalah ini koneksinya pakai Bluetooth. Jadi harus dicas ya si case ini. Tapi memang sekali cas umur baterainya juga lumayan lama. Ini sebulan gua pakai masih belum sampai habis dan kita juga bisa pakai case-nya ini tanpa atau pakai case-nya. Jadi tergantung dari kalian aja. Kalau kalian pakai case-nya memang agak lebih berbobot sedikit. Nah, ESR juga punya aksesoris-aksesoris lain nih buat Apple devices, mulai dari iPhone, ada case-case-nya, ada juga buat AirPods yang mana gue udah pakai lama case AirPods-nya karena dia ada MagSafe-nya, dan pastinya buat iPad. So, gue akan masukin aksesoris rekomendasi gue di kolom deskripsi. So, check it out dan ya sekarang kita lanjut bahas iPadOS 26. Oke, langsung aja masuk yang pertama dan terutama yang paling sering ditanyain ngomongin update adalah kira-kira iPad apa aja nih yang kompatibel. Nah, ini dia gue ada list lengkap iPad yang kompatibel update ke iPadOS 26. Cuma biasanya yang suka ditanyain kira-kira iPad gue kompatibel nggak? Nah, ini yang paling tua, kita langsung aja bahas dari yang paling mainstream. Itu yang bakalan kompatibel adalah iPad 8 ya. Itu yang rilis di 2020, itu bakalan masih bisa update ke iPadOS 26. Terus ada iPad mini 5th generation yang mana rilis 2019 itu juga masih bakalan bisa. Dan yang paling tua itu adalah iPad Pro 11 inci yang mana dari tahun 2018 yang pakai chip A12X Bionic ya. Gue juga masih ada dan masih dipakai anak gue, itu masih support ya. Jadi gila, 7 tahun coy ya umur device-nya dan itu masih support OS terbaru tahun ini. Sisanya di atas itu semua support ya. Kuncinya sih yang paling tua itu adalah sekarang yang disupport di chip A12 Bionic. Untuk proses installnya sendiri saat video ini dibuat memang masih dalam developer beta. Tapi kalau kalian nonton di bulan September harusnya udah ada officialnya ya. Nah, kalau kalian pengen cek gimana caranya developer beta itu bisa dibilang simple lah. Cuma memang sekarang itu udah versi beta ketiga. Yang mana mungkin bentar lagi rilis versi public betanya. Yang mana lebih stabil biasanya gitu ya. Dan so far di beta ketiga sendiri bisa dibilang ini menurut gue udah stabil banget ya. Ini di iPad Air M2 13 inci. Dan gue sendiri pakai iPad Pro M4 yang 11 inci. So, itu tadi untuk compatibility. Sekarang kita langsung masuk ke elemen yang baru. Yes, soal desainnya dari iPadOS 26. Memang sekarang elemen yang baru untuk OS 26 ya, di iOS, di tvOS, dan lainnya adalah visualnya, yaitu si Liquid Glass. Yang bikin elemen UI jadi lebih reflektif, lebih mantul, lebih hidup gitu ya. Kayak kaca yang basah kena air. Yang mana tuh gue sempet lihat ada yang sempet kayak bikin beneran gitu ya, kayak naruh air di atas kaca iPad dan itu kayak beneran emang kayak gitu visualnya. Ya, jadi itulah yang ada di iPadOS 26. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari lock screen, home screen, dan lain-lainnya di poin yang berikutnya. Walau di beta 3 ini memang gue ngerasa kalau agak di tone down gitu ya efek kacanya dibandingin sama beta-beta sebelumnya, terutama yang awal-awal. Nah, untuk lock screen dan home screen sendiri memang dapat tampilan yang wah banget sekarang, berbeda. Mulai dari lock screen yang kustomisasinya menarik ya. Kayak bisa ganti-ganti font jam, ukurannya bisa gede, widget-widget juga masih ada dengan elemen-elemen kacanya, sampai animasi
wallpaper yang ikut gerak-gerak kalau kalian rotate iPad-nya kayak gini nih ya. Tuh kita bisa, tuh kayak ada spatial wallpapernya gitu. Ada bayangan adaptif tergantung arah kita pegang. Kayak ada giroskopnya gitu. Ya bisa dibilang gimmick sih, tapi memang ini gimmick yang satisfying banget. Nah kalau ngomongin home screen sendiri, memang paling berasa tuh di icon-icon yang ada di home screen semuanya tuh berubah tampilannya jadi kayak ada elemen kacanya juga dan kita bisa atur ya tampilannya ya kayak ngasih tint atau ngasih clear itu bisa ada kayak efek glass yang maksimal. Yang mana jujur emang kelihatan keren ya, tapi memang setelah dipakai gue akhirnya balik lagi ke yang normal warna aja karena emang kayak manusia itu otaknya mungkin bekerja lebih optimal kalau ada warna-warna gitu ya. Jadi intinya lebih gampang mungkin mengidentifikasi sesuatu gitu. Kalau kayak gini kan kita kadang gue mesti lihat baca gitu-gitu jadi. Next, nah ini yang paling ditunggu-tunggu sama pengguna iPad, yaitu multitasking, di mana iPadOS 26 memang ngasih feeling-feeling ala-ala Mac gitu ya. Nah sekarang ada 3 icon merah, kuning hijau, alias itu window management button, dan juga ada menu bar di bagian atasnya ya. Jadi udah ala Mac gitu. Nah buat ngatur multitasking window-nya sendiri memang ada lingkaran hijau, di mana kita bisa ngatur komposisi multi-window, yang bisa buka 4 aplikasi sekaligus gitu ya di satu window-nya. Kalau mau lebih gede, itu kita bisa gede-kecilin window-nya lewat garis yang ada di kanan bawah atau di ujung-ujungnya ini ya, kayak ada garis ngelengkungnya. Nah, dengan kita bisa resizing Windows ini, kita bisa buka banyak aplikasi sekaligus buat multitasking. Walau menurut gua entah kenapa rasio layar iPad gini kurang nyaman gitu buat buka banyak aplikasi sekaligus ya, karena mungkin dia agak mengkotak gitu. Jadi ujung-ujungnya gue tuh biasa paling kalau pakai iPad doang buka 2-3 aplikasi maksimal, dan kalau pengen buka banyak biasa gue colokin ke monitor yang nanti gue juga akan share. Paling yang bikin satisfying itu adalah gue suka ada efek namanya flick gitu ya, yang bisa bikin multi window-nya gitu nempel di sisi kiri atau sisi kanan, kita tinggal kayak geser aja gitu. Nah kalau kalian kurang suka dengan setup ini, kita bisa balikin juga ke settingan awal ya, kayak full screen doang atau bisa pakai Stage Manager, yang mana gue sendiri gue nggak demen gitu, gue nggak suka sama Stage Manager. Nah satu yang disayangkan adalah ada fitur multitasking yang hilang di iPadOS 26 ini, yaitu namanya Slide Over, dimana kita bisa gonta-ganti apps untuk multitasking yang berada di iPadOS 18 itu sama sebelumnya gitu ya. Banyak yang protes dan semoga nanti di versi finalnya itu bisa dibalikin lagi sama Apple. Lanjut, poin keempat yaitu aplikasi Files Manager-nya iPad, aka Files ya. Sekarang dapat revamp udah ala-ala Finder-nya Mac yang lebih fleksibel. Kolom-kolomnya bisa diatur lebarnya, bisa buka multi-window untuk Finder-nya, Files-nya maksudnya ya, dan juga bisa drag and drop file, jadi lebih mudah gitu. Plus pas copy data itu juga ada progress bar-nya sekarang. Akhirnya. Ya, folder juga bisa di add to dock yang bikin akses jadi lebih cepat. Misalnya kalau gue taruh folder downloadnya iCloud gue, itu nanti fungsinya biar nanti pas gue masukin file ke sana, nanti di HP sama di Mac itu juga gue bisa akses filenya dengan lebih cepat. Satu yang menarik juga adalah untuk folder itu bisa dikasih warna dan juga icon-icon di dalamnya yang bikin nyari-nyari folder tadi jadi lebih mudah. Ini yang tadi gue bilang ya, kenapa di awal gue lebih prefer iconnya itu pakai warna gitu kan, biar lebih gampang dicarinya. Oke lanjut, yang kelima ini fitur-fitur ekstra yang mungkin kalian bisa pakai. Mulai dari background task, yang mana kalau kayak proses-proses ekspor video atau audio itu bisa jalan di background tanpa harus buka app-nya. Gue sempat nyoba ini di LumaFusion, itu sayangnya kalau anehnya nggak bisa gitu ya. Tapi di CapCut juga gue coba juga nggak bisa. Mungkin di Final Cut nih yang baru bisa. Cuma gue sendiri nggak ada Final Cut-nya, jadi nggak bisa nyoba. Nah satu yang gue pengen info juga sebelum kalian bilang, wah sekarang iPadOS bakalan bisa gantiin laptop nih buat kerja ya, gantiin MacBook ya. Tunggu dulu. Jadi emang gue tuh biasa nyolokin MacBook gue ke monitor ya, biar lebih gede tadi screen-nya ya, dan ya bisa multi display yang mana bisa bikin lebih produktif. Jadi fitur ini memang bisa juga sekarang di iPad dari OS yang sebelumnya, tapi ternyata yang bisa full screen itu cuma iPad dengan M series chip. Ya di luar itu ketika kita colok dia itu cuma bisa nongol mirroring aja, nggak bisa extended display gitu. Jadi rasionya sama juga. Nah gue sendiri sempat coba pakai Thunderbolt dock gitu, terus nyolokin iPad-nya, dan ya sejujurnya sih gue berasa kayak 80-90% hampir gitu ya bisa gantiin Mac ya. Karena gue lihat juga kayak browsernya dia udah bisa buka yang desktop semua, tapi memang ya ada beberapa kayak software masih suka nge-glitch. Jadi beberapa kali tuh kayak nge-crash, error, dan akhirnya ya belum rekomen mungkin buat dipakai secara keseluruhan gantiin laptop. Ya, jadi kayak gini kalau kita setup productivity ya, kita colok ke Thunderbolt dock. Cuma memang beberapa hal yang gue notice adalah ya aplikasinya ini kayak Google Docs itu masih yang kayak versi mobile, belum versi desktop gitu ya. Jadi ada beberapa fitur yang memang jadinya agak
kurang. Dan entah kenapa kayak ya masih belum bisa lah gitu untuk gantiin laptop. Oke, terakhir yang menarik itu adalah soal yang coming soon. Karena infonya Apple itu janji bakalan nambah beberapa aplikasi. Kayak misalnya preview. Ya, buat kalian yang pakai MacBook atau Mac itu pasti pada tahu ya. Yang mana nih aplikasi bisa dibilang mengubah persepsi gua pas gua awal pindah dari Windows ke Mac gitu ya. Dan ini akhirnya sekarang masuk ke iPad juga. Memang fungsinya sebenarnya simple, yaitu kayak buat buka PDF, buat buka image, buat buka dokumen. Tapi memang sering banget kepake sehari-hari. Kalau di Windows kan kita kayak kalau buka PDF mesti pakai Adobe, buka lagu mesti pakai apa. Nah ini sekarang bisa langsung di sini. Salah satu aplikasi yang bisa dibilang powerful yang Apple pernah buat gitu ya. Walaupun ya tadi balik lagi underrated gitu. Sama satu lagi adalah aplikasi namanya Journal. Buat journaling digital yang bisa sinkron ya antar ekosistem device. Cocok mungkin buat kalian yang suka nyatet-nyatet sehari-hari ya, dan gua rasa gue sendiri juga bakalan kepake karena sekarang itu gue pakai notes dan notes gue udah campur aduk ya, dari kerjaan, keluarga, rumah, hobi, semuanya gue taruh di sana. Ya intinya karena ini masih beta ya mungkin masih banyak yang akan diimprove dan nanti by September ya udah keluar versi finalnya. Gue sih rekomen banget buat kalian yang bisa cobain ya, silahkan dicoba update-nya iPadOS karena yang di iOS itu menurut gue masih kurang oke ya. Jangan diupdate karena masih banyak yang belum bisa, terutama aplikasi banking nih kayak BCA itu padahal belum bisa. So better nunggu dulu aja. So, paling itu aja guys, 5 hal-hal menarik setelah sebulan pakai iPadOS 26. Ya, kesimpulannya sih Apple akhirnya mulai mendorong iPad jadi ala-ala Mac gitu kan ya. Itu mungkin udah berapa kali gue sebut ala-ala Mac. Mungkin boleh di komen aja di bawah, karena memang gue sendiri pakai iPad sebagai jembatan ya antara HP ke laptop gitu. Kalau gue pengen nonton konten lebih enak ya di iPad, kalau gue mungkin pengen ngetik-ngetik cepet itu juga bisa di iPad. Nah mungkin kalau ada juga yang miss dari video ini, kita boleh aja langsung ditulis di komen guys, kita diskusi bareng-bareng di sana. Thank you guys for watching, thank you juga buat ISR, dan jangan lupa juga cek link di bawah buat aksesoris rekomendasi dari Best-in-Tech buat ISR, dan terakhir boleh juga kasih tombol jempolnya, subscribe ke Best-in-Tech biar kalian gak ketinggalan update soal tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, thank you so much for watching, I'll see you guys on the next video. Ciao! Good, iPad bukan sekedar iPad lagi.